Baik, perkenalkan nama saya Ronald Sibranto Adelang dari Stikom Wilindo Kupang, Teknik Informatika Strata 1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis website dari perusahaan Lazada Indonesia. Mari kita akan membahas bersama-sama. Sekali puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya saya sanggup menyelesaikan tugas ini dengan baik. Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan akal sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, hingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas proyek UAS mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan judul menganalisis suatu rancangan website Lazada Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya itu. Sekarang ini web telah populer di berbagai kalangan di masyarakat karena mereka menggunakan website sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya. Karena peranan website sangat penting, maka dalam membangun sebuah website harus memperhatikan beberapa fungsi atau faktor, yaitu usability, user experience, dan user interface. Tujuan utama dalam pembuatan website adalah menyebarkan informasi. Oleh karena itu, sebuah website harus dapat diakses oleh pengguna. Nah, di sini website membantu kepada pengguna atau menyebarkan informasi atau berbagai informasi yang penting agar pengguna bisa dapat mengetahui informasi-informasi apa yang terdapat dari website tersebut. Nah, di sini terdapat faktor usability dan utility merupakan faktor penting pada sebuah website. Nah, di sini sangat penting karena informasi-informasi itu berada dalam website tersebut, atau bahkan bisa saja website itu mengupdate atau menggantikan informasi baru. Usability merupakan sebuah atribut yang menilai tingkat kemudahan user interface untuk digunakan oleh pengguna. Nah, di sini website memudahkan para pengguna atau yang membuat web tersebut juga sudah membuat dengan sangat baik sehingga pengguna bisa membacanya dengan baik. Sedangkan utility adalah kemampuan sebuah website untuk memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada pengguna. Nah, di sini dia memberikan website yang sudah bagus dan pengguna juga bisa memahami website tersebut. Kedua faktor tersebut sangat penting dalam membangun sebuah website. Karena jika sebuah website sudah digunakan, jika sebuah website tidak berisi tentang informasi yang dicari oleh user atau pengguna, jika sebuah website tidak menuntun user untuk melakukan apa yang harus user lakukan, dan jika user tersesat pada sebuah website yang user kunjungi, maka pilihan terbaik user adalah dengan mengetik tanda close atau X atau keluar dari website tersebut. Nah, di sini biasanya pengguna sangat membosankan dengan tampilan atau yang tidak menarik pada sebuah website, maka di situ pengguna mempunyai rasa bosan sehingga mereka sangat cepat untuk menutupnya. Oke, berdasarkan faktor-faktor yang tadi saya sudah jelaskan, maka di sini saya akan menjelaskan analisis atau melakukan analisis terhadap situs www.lazada.co.id. Tujuan pembuatan makalah ini untuk memperlengkapkan tugas akhir ujian. Nah, di sini saya meringkas sedikit tentang website Lazada Indonesia, yaitu Lazada merupakan bagian dari jaringan e-commerce yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab, yang juga masih merupakan bagian dari Rocket Internet yang berasal dari Jerman. Lazada Indonesia merupakan perusahaan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli segala jenis produk yang berkaitan dengan elektronik, dekorasi rumah tangga hingga produk kesehatan dan kecantikan, hanya dengan mengakses ke website yang telah disediakan. Produk pesanan akan diantar ke rumah-rumah konsumen dengan pelayanan kurir yang cepat atau kualitas produk yang terbaru dan terbaik. Nah, di sini website Lazada ini memberikan pelayanan yang sangat mudah dan sangat baik. Nah, di sini sudah termasuk mereka mengantarkan barang atau menyampaikan informasi. Nah, di sini jika pengguna salah memesan barang, mereka bisa berpikir
berpikir bagaimana caranya untuk mereka bisa membatalkan pemesanan tersebut. Tujuan dari perusahaan ini adalah menjadi salah satu belanja online yang terbaik dan utama di Indonesia, serta memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal, memberikan inspirasi dalam belanja dan memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih produk online. Nah, di sini tujuan perusahaan ini menyebutkan mereka memberikan pelayanan atau berbisnis yang bagus sehingga konsumen atau pengguna yang niat untuk bergabung, maka dari website tersebut ingin mereka bergabung yang niat begitu. Jadi mereka tertarik, jika tertarik maka mereka bisa bergabung. Di sini karyawan yang bekerja di perusahaan ini merupakan individu yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, di sini mereka tergantung dari kemauan dan kemampuan, sehingga mereka bisa tertarik. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi kualitas dalam pemberian pelayanan kepada konsumen yang akan diberikan secara maksimal. Nah, di sini terdapat sebuah atau sedikit sistem pada website Lazada. Pada website ini memiliki sistem atau program berbisnis yaitu toko online atau e-commerce menyediakan berbagai macam kebutuhan pada website ini sehingga pengguna bisa melakukan secara sistematis untuk mencari kebutuhannya. Nah, sistem pada website ini yaitu dia semacam atau karakteristiknya website berbisnis yang banyak sekali menjualkan barang, produk, alat-alat dapur, elektronik, dan makanan. Perlu ditawarkan oleh website Lazada. Dalam pada website Lazada memiliki kelebihan sendiri dalam pasar Indonesia antara lain. Di sini website Lazada menyediakan produk premium dengan 8 kategori: elektronik, komputer, perlengkapan dan peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi dan mainan anak, produk kesehatan dan kecantikan, perlengkapan traveling dan olahraga, fashion pria serta fashion wanita. Untuk elektronik, Lazada menyediakan handphone, tablet, komputer, laptop, kamera dan TV, audio video, gaming dan wearables hingga berbagai aksesoris untuk melengkapi peralatan elektronik konsumen. Lazada juga menawarkan solusi untuk keperluan rumah tangga yang dapat ditemukan pada kategori perlengkapan dan peralatan rumah tangga, serta menyediakan berbagai macam aksesoris untuk hewan peliharaan kesayangan. Jadi untuk peliharaan mereka yang ingin mereka rawat dengan pakaian tersebut. Selain itu, apabila konsumen ingin piknik ke pantai atau hanya di dalam rumah, Lazada menyediakan berbagai perlengkapan untuk keperluan aktivitas luar ruangan. Lazada juga memiliki berbagai pilihan peralatan pencahayaan, peralatan dapur, alat-alat untuk mengecat rumah, dan masih banyak lagi. Lazada juga menawarkan produk untuk si buah hati, mulai dari mainan anak-anak, meja dan kursi untuk bermain, matras hingga tempat tidur, bahkan popok bayi sekalipun. Selain itu, konsumen dapat menemukan berbagai peralatan make up serta produk kesehatan dan kecantikan di sini. Bagi pelanggan yang memiliki hobi traveling, temukan juga pilihan perlengkapan traveling dan backpacks. Nah, di website ini mereka sudah menyediakan produk atau barang mulai dari balita hingga orang tua. Nah, dari situ bisa mereka lihat alat-alat bayi, mainan bayi. Nah, dari situ terdapat makanan, elektronik, alat dapur dan pakaian semuanya. Nah, di sini fitur-fitur utama pada website Lazada yaitu mudah dalam mencari produk. Nah, di sini website tersebut juga memiliki promo, atau pada awal pengguna memasuki website tersebut maka sebuah layar atau informasi atau promo yang menyediakan sebuah fitur yang membuat kita sangat mudah dalam mencari produk yang kita inginkan atau kita ingin belikan. Nah, di sini produk yang ingin kita cari, yang kita lihat itu berbeda, maka kita tertarik untuk melihatnya. Nah, di sini terdapat login untuk user. Nah, di sini login untuk user itu terdapat pengguna untuk mendaftarkan atau memasukkan data, dan ini juga sangat membantu jika pesan user tidak sampai ke tangan pengguna. Mungkin dari pihak toko tersebut bisa melacaknya karena user tersebut sudah login.
terlebih dahulu atau sudah memasukkan data dirinya, dan ini teknologi akan memudahkan aktivitas kerjanya atau kerja kita. Nah, di sini login untuk user itu jika terjadi kesalahan berbisnis atau transaksi di website ini, kita akan melakukan mencari pengguna atau nama pengguna tersebut, sehingga mudah mencari informasi jika terdapat pengguna yang salah pemahaman dalam transaksi. Nah, di sini ada daftar untuk user. Nah, di sini web tersebut meminta untuk mendaftarkan sebagai salah satu konsumen di toko tersebut atau salah satu pelayan di toko tersebut. Toko tersebut juga menggunakan pendaftaran diri agar pelayan bisa tertarik atau melihat lebih dalam pada web tersebut. Nah, di sini web ini memberikan lowongan pekerjaan atau suatu pekerjaan. Jadi web tersebut masih memiliki banyak pelayan untuk bisa bergabung dalam dunia berbisnis. Oleh karena itu website ini sangat bagus, sehingga mereka mengundang semua konsumen atau pengguna yang sudah memiliki website ini, yang sudah tertarik, maka mereka ingin bagaimana caranya agar mereka tertarik atau mau bekerja bersama. Nah, di sini customer card merupakan bantuan sedikit dari web tersebut agar konsumen atau user atau pengguna bisa mempertimbangkan proses cara kerja web tersebut. Terdapat pula pengiriman barang, pembatalan barang yang dipesan, pengambilan barang yang dipesan, dan user juga bisa menghubungi pelayan atau dengan mengirimkan pesan pada web tersebut. Nah, di sini customer care dari website ini merupakan jika pelanggan tersebut salah atau mendapatkan informasi atau kesalahpahaman dalam transaksi atau berbisnis. Nah, di sini bisa pengguna menelpon langsung atau dengan menggunakan chat pada sebuah web yang sudah tersedia di halaman chattingnya. Nah, di sini dengan mudah pengguna bisa memberikan informasi dan dengan tidak salah pemahaman. Nah, di sini target pengguna pada website Lazada Indonesia ini sudah sangat banyak para pengguna yang sering belanja online atau berinteraksi berulang kali. Namun di sisi lain terdapat batasan pengguna atau belum cukup umur, karena pada website ini paling banyak yaitu dari umur 18 sampai 20 tahun. Mereka bisa berkomunikasi atau mengerti di website tersebut, namun masih banyak juga pengguna yang menyalahgunakan web tersebut. Jika pengguna di bawah umur yang menggunakan website tersebut, mereka tidak akan mengerti akan hal tersebut. Dari proses pemesanan barang, transaksi, hingga mengirimkan barang. Nah, di sini yang perlu untuk diperhatikan seperti yang sudah diketahui, karakteristik ini merupakan website yang benar-benar mempunyai ketelitian yang bagus, sehingga dengan mudah memproses melayani kepada pelanggan atau pengguna website. Pada web ini terdapat banyak sekali proses transaksi, pesanan barang, menurunkan barang, hingga mengirimkan barang. Nah, di sini target pengguna yaitu dari user yang berumur 18 hingga 25 ke atas atau 20 ke atas. Jika anak kecil atau di bawah umur memakai website ini, mereka tidak tahu bagaimana proses transaksi, proses untuk pengiriman barang, proses untuk pembelian dalam suatu barang atau produk yang mereka pilih itu bagaimana caranya untuk mereka melakukan transaksi. Nah, di sini juga target pengguna itu terdapat anak muda, yaitu yang dari umur 19 atau 18 tahun ke atas, sehingga mereka mengerti betul dengan sebuah website yang berbisnis online. Karakteristik dari website ini adalah website yang benar-benar mempunyai ketelitian atau khusus untuk orang dewasa yang memakai website ini. Jika ada anak kecil, mungkin tergantung untuk pemahamannya menggunakan aplikasi ini. Oke, di sini ada konteks pengguna aplikasi. Kapan dan di mana aplikasi ini digunakan? Aplikasi ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu selama perangkat yang digunakan berada di jaring internet. Nah, di sini
aplikasi ini kita bisa memakai di mana saja. Nah, di sini tergantung dari pengguna yang mempunyai internet atau paket data, sehingga bisa berinteraksi dengan web tersebut atau barang yang mereka memilihkan di website tersebut, sehingga memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan web tersebut. Nah, di sini terdapat mengapa aplikasi ini digunakan. Karena dengan adanya aplikasi ini, semoga para pengguna bisa berinteraksi dengan berbagai macam produk dan barang-barang lainnya di web tersebut. Nah, di sini kegunaan web tersebut yaitu memberikan informasi atau produk-produk yang baru, sehingga membuat pengguna tertarik dengan produk tersebut. Nah, di sini task analisis. Nah, di sini sebelum membangun sebuah aplikasi tertentu, sebelumnya kita harus melakukan task analisis. Task analisis ini mencakup metode atau sistem yang digunakan manusia pada saat melakukan tugasnya dalam kehidupan nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pemesan barang online di website. Nah, di sini ada beberapa contoh. Di sini task analisis digunakan manusia saat melakukan pekerjaannya atau memesan barang di website ini. Nah, di sini terdapat pemesan barang online di website menggunakan transportasi yang sudah disediakan oleh web tersebut. Di sini pengguna tidak perlu lagi untuk pergi mengambil barang yang sudah dipesan, dan pengguna hanya menunggu saja kapan pesanannya sampai. Nah, di sini pengguna tidak perlu lagi untuk repot-repot pergi ke website tersebut. Nah, di sini sudah menggunakan berbasis online. Jadi web tersebut juga menyediakan transportasi khusus untuk pengguna. Nah, di sini transaksi barang yang dipesan. Pengguna hanya perlu membayar online atau via kartu berbayar. Di sini pengguna tidak perlu lagi datang membayar ke tempat pemesanan tersebut, karena pada website ini sudah menyediakan berbagai macam transaksi. Nah, di sini transaksi barang yang dipesan. Di sini website tersebut sudah memberikan berbagai macam transaksi, yaitu ada yang berbasis mengirim langsung uang atau via kartu, semacam via kartu berbayar, ATM, bank BCA, bank BNI, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat pembahasan The 8 Golden Rules of Interface Design atau 8 emas dalam pembuatan website. Saat ini dengan mulai banyak berkembangnya aplikasi berbasis mobile, beberapa pendapat menyatakan bahwa 8 Golden Rules sudah mulai ketinggalan dan tidak dapat diaplikasikan lagi, terutama pada aplikasi mobile. Ada juga berpendapat bahwa aplikasi berbasis mobile lebih perlu menggunakan UX dibandingkan 8 rules. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Dalam 8 Golden Rules, sehingga dapat menjadikan peluang bagi perencanaan antarmuka aplikasi yang baik. Nah, di sini terdapat konsistensi. First of all adalah konsistensi. Selain konsistensi dari sisi desain web atau sistem kita, urutan perintah, tindakan, perintah dan istilah yang digunakan pada prompt, menu, serta layar bantuan juga harus diperhatikan. Buatlah agar pengguna dapat mengetahui apa yang harus dilakukan secara intuisi, karena mereka sudah melihat situasi yang sama pada antarmuka kita sebelumnya. Nah, di sini konsistensi merupakan pembuatan atau semacam tools agar pengguna bisa mengerti terhadap lanjutan dari website tersebut atau alat-alatnya dalam menggunakan website tersebut. Nah, di sini terdapat shortcut atau jalan pintas. Nah, di sini yang kedua berikan user atau pengunjung website kita shortcut untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. Usahakan agar user tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada website kita dapat memaksimalkan kecepatan interaksi seperti ini, baik melalui singkatan, simbol atau ikon ataupun menu-menu yang sudah kita siapkan di halaman awal. Nah, di sini terdapat jalan pintas. Maksudnya adalah pengguna tidak perlu lagi masuk ke ikonnya atau berada dalam ikonnya. Nah, di sini
shortcut ini membuat jalan pintas atau menaruh di awal layar website tersebut sehingga pengguna langsung melihat dan mengklik tersebut sehingga mereka bisa langsung mendapatkan informasi. Di sini terdapat feedback atau umpan balik. Ketika memberikan umpan balik yang informatif untuk setiap yang dilakukan user, harus selalu ada semacam feedback baik ataupun buruk. Berikan informasi terhadap aksi yang dilakukan oleh user. Contohnya, apabila kita mengklik suara link download file dalam sebuah website, maka akan muncul pemberitahuan download. Maka kita akan ada pemberitahuan bahwa download telah selesai, atau notifikasi kita user telah selesai memesan suatu barang di suatu website. Nah, di sini feedback ini merupakan kita memesan barang dengan umpan balik, yaitu terdapat notifikasi atau semacam pesan agar kita sudah bisa tahu barang kita sudah sampai atau belum, atau respon dari website tersebut belum terdapat dari website tersebut atau belum sampai ke user. Nah, di sini terdapat dialog closure atau penutupan dialog. Merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan akhir dari suatu proses, desain langkah-langkah yang harus dilakukan agar user dapat menyelesaikan suatu aksi. Contohnya, bila user ingin mereply suatu topik dalam sebuah forum. Nah, di sini user ingin atau mereload loading ulang untuk melihat proses langkah-langkah yang harus dilakukan. User bisa mendapatkan menyelesaikan suatu aksi atau proses pemesanannya. Maka user harus menekan tombol reply untuk topik, kemudian mengisi komentar pada kotak yang telah disediakan dan menekan tombol postnya reply untuk mensubmit komentar yang telah ditulisnya. Di sini juga website tersebut merancang suatu komentar atau pendapat dari user untuk website tersebut, atau dalam istilah lain pengguna mentransaksi barang yang diinginkan. Nah, di sini bisa dia berkomentar barangnya, contohnya barangnya belum selesai, barangnya lama belum sampai, dan seterusnya. Nah, di sini simple error handling, penanganan kesalahan sederhana. Nah, di sini terdapat memberikan penanganan kesalahan yang sederhana, desain sistem atau website kita sedemikian rupa sehingga user dapat terhindar dari kesalahan sistem atau error, atau tidak melakukan error yang serius. Nah, di sini sistem harus dapat mendeteksi error itu sebelum terjadi, dan jika kesalahan itu masih terjadi, sistem harus dapat memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan tersebut. Nah, di sini terdapat sebuah kesalahan dalam website tersebut atau belum sempurna sehingga membuat pengguna ini sangat bingung, atau mereka sudah salah jalan untuk melakukan transaksi. Di sini sistem tersebut harus diperbaiki sehingga tidak membuat pengguna atau user terjadi error atau kesusahan untuk website tersebut. Di sini reversible action, tindakan yang dapat dibalik, mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran user karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan, sehingga user tidak takut untuk mengeksplorasi. Contohnya itu penggunaan tombol back pada satu forum. Apabila kita menekan salah satu topik yang ingin dimasuki, maka kita tinggal menekan tombol back agar kembali ke halaman awal dan kita bisa memilih topik yang ingin dimasukkan tadi. Nah, di sini jika user terlanjur mengklik topik yang bukan dia inginkan atau yang bukan pengguna mencari informasi tersebut, maka dia bisa menekan tombol back atau anak panah seperti ini. Dia melakukan
tindakan yang dapat dibalik atau kembali ke menu awal, sehingga dia bisa memilih topik yang ingin dimasukkan tadi atau informasi baru. Di sini terdapat put user dan kontrol, berikan kontrol kepada pengguna. Jadi user sebagai pemegang kendali, rancanglah suatu interface sedemikian rupa sehingga user menjadi inisiator daripada responden. User dapat dengan bebas bernavigasi dan mengubah informasi akun yang dimilikinya sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, di sini user atau pengguna bisa kontrol untuk akunnya, sehingga user dapat dengan bebas bernavigasi dan mengubah informasi akun yang dimiliki. Nah, di sini pengguna bisa bebas menggunakan akun mereka sendiri. Nah, di sini terdapat reduced short term memory load, kurangi beban memori jangka pendek. Nah, di sini terdapat keep it simple, buatlah interface sederhana mungkin. Maksudnya di sini bukan merancang interface sistem atau web dengan desain yang biasa atau sederhana, tapi merancang interface yang mudah dipahami oleh pengguna atau user. Dengan interface yang simpel dan menarik dapat membantu user mengurangi beban ingatan jangka pendek, sehingga tidak perlu mengingat terlalu banyak perintah dan juga dapat menghindari terjadi kebingungan pada para user. Nah, di sini pemilik website ini harus atau membuat sedemikian rupa sehingga pengguna website ini merancang yang lebih mudah supaya user bisa pahami dan mengingat atau mengurangi beban ingatan jangka pendek, sehingga tidak perlu mengingat terlalu banyak perintah dan juga menghindari terjadinya kebingungan pada user atau semacam iklan atau konten-konten yang masuk seperti promo dan lain sebagainya. Nah, di sini sedikit cerita dari website ini. Pada website ini mempunyai sejarah yang sangat bagus, di mana semua orang bisa mulai terobsesi memakai web tersebut. Namun di sisi lain ada yang tidak sesuai keinginan mereka. Maka dari itu pada website ini para pengguna sangat respon terhadap iklan yang berlebihan dan sebuah sistem yang digunakan. Mungkin pengguna sedikit bingung untuk memproses web tersebut. Maka dari itu web tersebut harus diterapkan sedikit agar pengguna bisa mempercayainya dengan baik. Nah, di sini skenario dan storyboardnya segini saja, sehingga pada website ini menjelaskan website ini mempunyai sejarah atau keunikan yang bagus, sehingga website ini baru muncul sehingga membuat user atau pengguna tertarik dan kemudian bisa mempercayainya dengan baik. Di sini kesimpulan, website sekarang sudah semakin berkembang dengan menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya. Ketertarikan user untuk mengunjungi sebuah website bergantung pada desain dan seberapa penting informasi yang diberikan sebuah website. Interface pada website juga sangat berpengaruh pada kenyamanan user untuk berlama di website tersebut. Dengan menggunakan desain pada sebuah website agar lebih menarik dalam membantu keterampilan seseorang dalam mendesain dan membuat sebuah website tersebut. Nah, di sini website sudah banyak. Nah, di sini pengguna melihat dari tata letaknya, desainnya. Jika ada website yang desainnya berantakan, maka di situ membuat user atau pengguna terdapat membosankan sehingga mereka tidak tertarik dengan sebuah web tersebut. Maka mereka akan tidak tertarik atau keluar. Nah, di sini saran dari saya untuk pelayanannya yang masih kurang, jadi bisa ditingkatkan atau lebih percaya diri dan akan untuk berbelanja di e-commerce. Di sini daftar pustaka sadar. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin segini saja video dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata
atau ucapan yang tidak sesuai mohon dimaafkan. Dan segini dulu presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.